Hai teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dilancarkan rezekinya. Sudah 2 bulan lebih nih, saya nggak bikin konten tentang warung sembako. Jadi kangen bikin konten lagi dan kangen sama subscriber-subscriber saya. Kalau dari subscriber-subscriber saya ada yang bertanya di komentar, kenapa sih kok lama banget istirahatnya dari perkontenan? Ada beberapa alasan ya, saya tidak mengupload video-video lagi di YouTube. Yang pertama yaitu kesibukan saya sudah semakin padat di warung sembako saya ya. Jadi tidak sempat untuk membuat video-video tentang warung sembako dan lain-lain ya. Terus yang kedua adalah ada sedikit masalah pribadi ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini penyebab yang paling terbesar kenapa saya selama 2 bulan ini tidak melakukan atau tidak membuat video-video lagi ya, yaitu masalah channel YouTube saya yang membahas tentang warung sembako. Channel ini saya buat ketika pada bulan Oktober tahun 2024 dan monetisasinya itu bulan April tahun 2025. Jadi sekitar 7 bulan ya, saya akhirnya bisa monetisasi. Karena tujuan awal saya membuat channel ini dan mengupload video itu pengen kayak YouTuber-YouTuber lainnya ya, seperti Atta Halilintar ataupun Raffi Ahmad ataupun YouTuber-YouTuber besar lainnya, yaitu mendapatkan uang atau penghasilan dari YouTube. Makanya ketika channel saya berhasil monetisasi itu, saya sangat senang sekali dan melakukan monetisasi channel itu cepat ya teman-teman. Langkah pertama monetisasi sampai terakhir itu hanya membutuhkan waktu tidak sampai 2 hari ya. Padahal di konten-konten tutorial lainnya itu katanya bisa sampai 1 minggu atau bahkan 2 bulan ya. Tapi saya monetisasi tidak sampai 2 hari. Itu saya sangat senang sekali dan semangatnya membuat video-video lainnya. Tetapi pada saat saya sudah mengirim email ke Google AdSense, sampai sekarang Google AdSense-nya itu belum nyampe ya. Ini dari bulan April sampai sekarang bulan Juli akhir belum nyampe. Saya bolak-balik ke kantor pos, katanya nggak ada paket Google AdSense atas nama saya. Nah, apabila teman-teman bisa membantu saya, tolong tulis di kolom komentar ya, apakah ada yang saya lakukan itu salah atau bagaimana ya. Terus saya scroll YouTube mencari kenapa sih surat dari Google AdSense itu lama nyampenya ke kita. Dan di situ saya menemukan kata salah satu dari YouTuber tutorial, katanya itu mungkin cara menulis alamatnya itu salah. Tetapi menurut yang saya lakukan, saya mengetik alamatnya itu benar ya teman-teman. Saya tinggal di Provinsi Gorontalo. Di situ kan ada dituliskan itu provinsi ya. Itu disuruh pilih dan saya memilih Provinsi Gorontalo. Nah, pada saat memilih Provinsi Gorontalo pasti ada pilihan kabupaten atau kota ya. Dan di situ saya memilih Kabupaten Pohuwato. Dan pada saat saya sudah memilih Kabupaten Pohuwato, saya memilih kecamatan dan juga desa sesuai alamat saya. Terus kode posnya itu kode pos yang kantor pos yang di dekat rumah saya. Tapi sampai sekarang sudah 4 bulan lebih, surat dari Google AdSense belum sampai ya. Kalau misalnya ada saran dan masukan dari teman-teman subscriber ataupun yang melihat video ini, tolong tulis di kolom komentar ya, agar saya bisa mengerti bagaimana agar supaya surat Google AdSense saya itu bisa nyampe ke tangan saya.
Dan kalaupun misalnya saya salah provinsi, nggak mungkin dong misalnya saya memilih provinsi Jawa Barat. Tapi kan alamat kabupaten ataupun kota ataupun kecamatan dan desa itu pasti sesuai dengan provinsinya. Misalnya Jawa Barat, pasti kabupatennya ada yang Cianjur, Cirebon, Indramayu, dan lain-lain. Ini saya memilih provinsi Gorontalo dan kabupaten, kecamatan, desanya itu sesuai tempat tinggal saya. Jadi kalau masalah kesalahan provinsi itu nggak mungkin ya. Tapi dulu saya pernah nonton salah satu channel YouTube, dia membahas bagaimana usaha kerasnya itu tidak mengkhianati hasil ya. Dia menunggu selama 6 bulan surat dari Google AdSense, nanti itu bisa sampai ke tangan dia. Dia bolak-balik kantor pos yang ada di daerahnya, itu nggak pernah ada ataupun nyampe di tangannya. Ternyata pada saat 6 bulan kemudian, pada saat suaminya mumpung kerja di luar kota atau datang ke luar kota, di kotanya, ternyata surat Google AdSense-nya itu nyangkut di kantor pos pusat ataupun kantor pos yang ada di kotanya. Kemungkinan besar ini ya, surat Google AdSense saya itu sama seperti halnya YouTuber yang saya bilang tadi ya, atau nyangkut di kantor pos pusat ya, yang ada di kota provinsinya saya. Mungkin seperti itu teman-teman ya. Cuman kalau untuk datang ke ke kota provinsinya saya, itu saya masih belum ada waktu ya, karena kesibukan saya mengelola warung sembako saya. Nah, jadi inisiatif saya, kalau nanti ada waktu ke kota, saya akan pergi ke sana dan singgah di kantor pos pusat dan melihat apakah surat Google AdSense saya itu benar-benar berada di sana. Karena untuk sekarang ini saya belum ada waktu untuk ke kota ya, karena kesibukan saya menjaga warung sembako. Tapi tidak apa-apalah, kita tunggu tanggal mainnya saja. Selanjutnya di video ini juga saya ingin memperkenalkan item baru ya, yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas pada zaman modern ini ya. Item ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat ya, untuk melakukan pembayaran pinjaman ataupun mengirim uang ke orang lain atau mengambil uang dari rekeningnya ya teman-teman. Item ini yaitu Briling. Nah, ini adalah salah satu item di warung sembako yang sangat menjanjikan ya keuntungannya. Misalnya orang mau transfer uang 100.000 entah melalui Dana, ShopeePay, ataupun transfer melalui bank ke bank lain, misalnya 100.000 ya, adminnya itu 5.000. Nah, itu baru satu transaksi saja. Coba kalau misalnya dalam satu hari itu ada 10 atau bahkan 50 transaksi ya, itu coba hitung saja 5.000 dikali 50. Sudah berapakah keuntungan dalam satu hari itu teman-teman? Sangat-sangat lumayan ya teman-teman. Coba bandingkan kalau misalnya kita hanya berjualan di warung sembako itu hanya berjualan snack ataupun sabun ataupun makanan ringan lah. Itu kan paling besar keuntungannya itu hanya 2.000 ya. Paling sedikit 500 rupiah. Nah, dengan adanya Briling ini di warung sembako, itu bisa menutupi kekurangan dari keuntungan barang-barang yang lainnya. Jadi, kita sangat diuntungkan dengan adanya Briling ini. Sebenarnya saya ingin menjadi agen Briling ini sudah dari tahun lalu ya, dari tahun 2024 sebelum puasa. Tetapi karena ada kendala seperti berkas yang tidak sesuai
Dan dengan kesibukan saya menjaga toko, jadi saya tidak datang ke bank ya. Cuman petugasnya yang selalu datang kemari dan itu tidak efisien ya. Jadi menurut saya, kalau teman-teman pengen menjadi agen briling, datang langsung ke bank. Langsung ke ruangan petugasnya, petugas brilingnya. Jangan petugas brilingnya datang ke rumah, itu tidak efisien ya. Itu yang saya alami. Setahun nanti sekarang bisa menjadi agen briling resmi ya teman-teman. Nah, cukup sampai di sini dulu ya video dari saya. Jangan lupa subscribe, like, dan apabila dari teman-teman ingin bertanya sesuatu, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Dan jangan lupa doakan saya agar supaya surat dari Google AdSense itu bisa sampai ke tangan saya ya. Agar supaya saya mendapatkan penghasilan dari channel YouTube saya. Terima kasih, bye-bye.